96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK dimanapun berada. Ketemu lagi kali ini bareng Poppy Natama tentunya dalam program Joy Show. Setiap hari Sabtu mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore, Poppy akan nemenin sahabat RPK dengan informasi terkini dari Korea Selatan. Dan di bagian yang pertama kali ini, seperti yang sudah sahabat RPK saksikan di media sosial RPK FM, kita akan ngobrolin salah satu drama yang ini udah dijamin sangat-sangat mellow. Bahkan dari trailernya aja udah kelihatan mellownya sahabat RPK. Tapi tenang, Poppy gak sendirian di siang hari ini. Sudah ada Kak Rijo Tobing dan juga Kak Risna. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Kak Poppy. Apa kabar Kak Rijo, Kak Risna? Kepanasan. Cerah sekali hari ini ya. Jemuran kering. Sangat cerah alias panas. Oh oke. Cerah mengarah ke panas. Dan semoga panasnya hari ini sama seperti semangatnya Kak Rijo dan Kak Risna untuk ngobrolin. Di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang drama 39. Nah ini sahabat RPK udah menanti-nantikan pasti nih, apalagi yang ngefans banget sama ketiga karakter pemeran utama di sini ya. Tapi sebelum kita ngobrolin nih Kak, ini kan dramanya kan udah tuntas gitu ya, jadi sedikit spoiler untuk sahabat RPK yang belum nonton sama sekali. Jadi ini sedikit banyak cuplikan-cuplikan nanti yang ada di dalam drama kita obrolin ya. Tapi sebelum spoiler alert dulu. Yes, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, boleh diceritain dong Kak Rijo atau Kak Risna nih yang ceritain ini tuh dramanya mengisahkan tentang apa sih Kak? Silakan. Sebelumnya kami berdua cocok mengulas drama ini karena saya 39. Umurnya pas sama dengan di dramanya. Iya. Dan Kak Risna udah lewat 39. Jadi cocok lah ya. Oke. Sedikit relate ya Kak ya. Untuk, memang relate. Untuk sinopsisnya silakan Kak Risna. Lebih katam nih kayaknya. Aduh, kalau 39 ini ceritanya paling utama tuh tentang persahabatan tiga wanita yang jadi pemain utamanya ya, Son Ye Jin, Kim Ji Yoon sama John Mi Do. Itu mereka tuh wanita berusia 39 tahun dan single gitu. Jadi cerita utamanya itu persahabatan, tapi selain cerita persahabatan itu sebenarnya ada cerita gimana persahabatan yang udah saking lamanya sampai 20 tahun itu mereka udah jadi kayak keluarga gitu. Oke. Bestie banget katanya ya. Bestie banget. Dan apa ya, kan ya single gitu udah 39, kayaknya mereka udah kita nggak butuh laki-laki gitu kan ceritanya. Oke. Ternyata katanya kan kau akan menemukannya ketika kau tidak menduganya gitu kayaknya ya. Jadi ternyata di usia 39 mereka juga bertemulah dengan pasangannya gitu, atau bertemu dengan belahan jiwa atau apa yang cocok ya. Love interest lah. Love interest ya. Tiga-tiganya gitu ya Kak? Tiga-tiganya, tiga karakter. Oh oke. Iya. Jadi awalnya mereka bilang kita pokoknya nggak akan menikah gitu awalnya. Tapi di tengah perjalanan umur 39 mereka berubah pikiran karena ada yang datang kan, nggak mungkin ditolak kan. Benar. Yang datang pas. Ya yang datang ternyata mereka harus nunggu selama 39 tahun kayaknya ya. Gitu cerita sekilasnya, nanti kita spoiler detailnya kemudian sebelum aku terlalu banyak men-spoiler di awal. Mungkin Rijo nambahin. Boleh langsung ke Rijo. Jadi aku tuh sempat drop drama ini di tengah Kak Poppy karena nggak suka gitu dengan 4 episode pertama. Pernah kami podcastin juga di podcastnya Drakor Class. Cuman ya gitu lah, nggak kenal nggak sayang. Kalau kenal jadi sayang-sayangan. Tambah nonton tuh tambah aku suka banget drama ini karena benar-benar mencerminkan kehidupan dan perasaan hangatnya itu. Maksudnya gini, aku kan 39, terus semakin tua kan lingkaran pertemanan makin kecil ya. Benar. Terus melihat mereka bertiga begitu tuh kayak kangen banget loh sama masa muda. Terus kayak bersyukur banget kalau pernah mengalami yang sampai seperti itu. Sampai kematian memisahkan, literally. Ini kita nonton drama yang sama nggak sih? Nah itu.
Sama kok, sama. Karena Karissa beda banget. Iya benar. Pendapatnya. Cara pandangnya beda ya kali ini ya. Iya. Bukan, ini drama yang harus ditonton sampai habis baru komentar gitu kayaknya ya. Oh, oke. Iya, sepertinya. Kalau sepertiga jalan tuh kita salah kaprah jadinya. Setengah jalan juga kita bisa keburu salah ngambil kesimpulan. Oke. Jadi setelah dari ngeliat Karijo ya, setelah udah 4 Iya. episode baru sempat ada stucknya, baru akhirnya dilanjut lagi nonton. Nah, mungkin ada hal apa nih yang bikin Karijo jadi kayak oke deh lanjut nonton lagi deh. Sejujurnya ada siaran ini. Oh Jujur gitu Karijo. Oke deh. Iya. Tapi nggak nyesel Kak, bener. Nggak nyesel Karena, ya? Aku kan nggak pernah juga lihat di IG gitu, jadi nggak kena spoiler di IG. Hmm. Dan sedangkan cerita utamanya tentang ada yang meninggal itu udah di spoil dari episode 2. Yes, benar. Episode pertama Teasernya, pertama ya, Iya. yang pertama ya. Jadi teasernya tuh benar-benar mengecoh, dibilangnya kayaknya happy-happy aja 3 sahabat. ya, Enggak, saudara-saudara, badannya banyak. Kak Popi tahu sendiri aku penonton romcom kan. Yes, Kapan bener. nonton romcom, nonton melodrama coba. Nah, Nyesel itu deh, dia nyesel. masalahnya. Dan juga berarti alur cerita ini alurnya mundur gitu ya Kak ya? Bukan maju. Maju mundur ya? Maju mundur ya? Bukan, dia maju kok, tapi di depan itu flashback ke adegan si pemakamannya itu. Mereka mulai dari ending. Mulainya dari ending. Nah, itu keren tuh sahabat Ya, RPK. ya hampir ending cerita lah. Mm-mm. Hampir 3/4 ending, ending cerita. Nanti ada lagi Oh. ekstranya di ending. Oke. Spoiler abis. Kalau Ribet boleh lah tahu, pokoknya, ribet yang ini nulisnya. bener. Ada berapa episode nih Kak? Aku kebetulan baru nonton 2 episode nih. Cuma Oh, 12 gitu. ya. Cuma 12. 12. Skip aja yang 34. Oh beneran. Jangan loh. Ini biasanya aku nontonnya 1,5 sih, speednya dicepetin gitu ya. Oh. Enggak, bercanda. Iya. Tapi drama ini oke kok dicepetin nontonnya karena Gak apa-apa kan? lambat banget ceritanya. Jadi mendingan dicepetin. Oke. Atas saran Kak Risna nanti malam aku langsung coba ya. Dan juga kali ini sebelum kita bahas lebih dalam, memang ada 3 pemeran wanita utama di sini. Ada Son Ye Jin yang memerankan Cha Mi-jo, ada juga John Mi-do memerankan karakter Jung Chan-young, dan ada Kim Ji Hyun yang memerankan karakter Jang Jo Hee. Nah, ini 3-tiganya juga di sini diceritakan punya latar belakang yang emang beda banget. Kita nanti akan bahas juga nih ya Kak, gimana di sini diceritakan mereka akhirnya menjadi sahabat. Padahal tuh semuanya dari beda-beda sekolah, sahabat RPK bukan satu sekolah ya. Nah Ya, itu betul. lumayan seru awal perjumpaannya sahabat RPK. Kita akan bahas setelah ini dan kita harus jeda break sejenak untuk dengarkan beberapa informasi yang mau lewat. Sahabat RPK jangan kemana-mana, Joy Cinggu yang udah nonton dan juga mau ikutan ngobrol di siang menuju sore hari ini, atau yang belum nonton sama sekali tapi penasaran gitu ya, ada yang penasaranin. Oke, sahabat RPK boleh tanya langsung di live streaming itu RPK FM atau bisa SMS dan juga WhatsApp ke 0815 1800 444. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Kita lanjutin lagi nih sahabat RPK dan Joy Cinggu dimanapun berada tentang drama 39. Dan kali ini kita bahas nih gimana pertemuan ketiga karakter ini yang kalau dipikir-pikir gitu ya, udah sahabatan sampai umur 39 tahun diceritanya di sini. Pasti pada mikirnya, oh udah satu sekolah nih, oh satu lingkungan nih. Tapi ternyata enggak sahabat RPK. Ini tuh mereka punya cerita yang unik pertemuan mereka ya Kak. Gimana tuh? Boleh Kak Risna atau Kak Rijo? Siapa? Kak Rijo boleh silakan. Ya, jadi Cha Mi-jo, Mi-jo yang mirip dengan Rijo namanya. Yes. Ini dia kan siswa pinter gitu ya, tapi dia tahu kalau dia diadopsi waktu umur 10-an. Suatu ketika dia pergi ke snack bar, jadi tempat cewek-cewek SMA di sana makan topoki, namanya Siloam. Dia ke sana karena mendapat petunjuk ibu kandungnya itu pernah kerja di sana. Dalam perjalanan dia kekurangan uang dan dibantu sama karakter si Chan-young. Nah, yang punya Siloam snack bar itu punya anak perempuan si Jo Hee.
Dari situ sih awalnya, ya seperti benci tidak mengenal alasan, cinta dan rasa suka juga enggak, tiba-tiba aja klik, ya gitu kan. Kalau pertemanan, kalau frekuensi radionya udah ketemu, ya udah nyambung aja. Bener. Nah dari situ latar belakang keluarga, lingkungannya kan beda banget. Kayak si Mijo tuh dari Samsongdong. Samsongdong itu tempat koeks, jadi paling kaya lah, lingkungan paling kaya di daerah Seoul. Udah gitu lingkungan Silombar itu yang termasuk menengah ke bawah. Cuma mereka itu ternyata karena nyambung masih bisa bertahan dengan pilihan profesi yang beda-beda kan. Ya, yang bener. Satu jadi dokter kulit, sukses lagi ya buka klinik sendiri. Yang satu jadi acting coach, si Chan Yong. Satu lagi jadi manajer kosmetik di Lotte Department Store. Yang pasti jadi sponsor drama ini, catat ya. Tulisan Lotte-nya gede banget soalnya. Bener. Ya dari situ awalnya. Karisna mau nambahin? Ya pertemuannya cukup menarik sih untuk dilihat, karena kita kan biasanya temenan itu paling dari satu sekolah atau satu lingkungan itu gitu kan, tetanggaan gitu. Jarang lah yang ketemu di subway ya itu ya, kayak train gitu ya. Terus cuman gara-gara kayak, padahal dia bukan ngutangin juga ya, si Chan Yung ini bukan ngutangin ya, dia tahu si Mijonya kayaknya mukanya muram gitu, terus dia yaudah nih kalau lu hilang dompet gua bayarin deh ongkos lu gitu kan. Kayak jadi si Chan Yung ini memang karakter yang sangat ceria gitu orangnya. Dia kayaknya dia yang banyak ngebisikin ke si Mijo ya, malahan kayak waktu dia udah mau nyari ibunya, terus dia maju mundur juga dia, ya udah sampai sini kenapa nggak dicari aja gitu, kenapa nggak nanya aja gitu. Dia yang banyak kayak membuat si Mijo jadi, kalau si Mijo kan karakternya yang banyak overthinking. Overthinking kalau aku bilang. Semuanya dipikirin gitu ya, serba harus ada nunggu ada jedanya dulu gitu tuh untuk mikir. Iya, suka bikin kita pengen nge-push gitu, ayo dong gitu. Nah, Chan Yung itu yang kayak gitu, yang udahlah kerjain aja gitu. Kenapa sih? Apa sih yang ditakutin gitu. Kalau si Juhinya sendiri lebih kayaknya dia lebih kalem ya, lebih berusaha nggak banyak overthinking juga, tapi juga nggak terlalu ceria. Dia tuh kayak balance di antara Chan Yung sama Mijo gitu loh. Ya itu pertemuan mereka jadinya bisa langsung klik, mungkin karena justru karakternya sangat berbeda, tapi mereka seumuran gitu kan. Ya kayak mereka sama-sama suka makan tteokbokki sama minum coke gitu. Jadi ya gitu kayaknya sih, kesukaan untuk makan. Kalau aku lihat mereka banyak scene makan juga ya, makan bareng, ngobrol-ngobrol. Itu kan biasanya yang cepat membuat orang jadi akrab gitu. Ngobrol sambil makan. Oh sorry yang lagi puasa. Maaf sebelumnya, apalagi siang-siang nih ya. Dan juga, nah ekspektasi di awal dari Kak Risna sendiri gimana sih? Endingnya akan, udah cepet banget ngomongin ending ya sebenarnya. Akan lebih ekspektasi menceritakan tentang kisah persahabatannya kah atau percintaannya kah, atau gimana kalau dari Karisna? Sebenarnya waktu aku lihat warna dari posternya itu kan warnanya bunga-bunga kayak ada spring color gitu ya, yang cerah gitu ya. Aku pikir ini cerita persahabatan yang enak, membahagiakan gitu loh, yang ya persahabatan kayak model mungkin mengingatkan Hospital Playlist juga gitu ya, mereka kan bersahabat lama gitu ya. Jadi ekspektasinya ini tone-nya nggak berat gitu, walaupun udah tahu akan dari depan bakal ada kesedihan gitu. Kupikir nggak akan berat-berat banget, kirain bakal banyak romansnya juga, apalagi kan di episode 1 ada pioninya segala kan. Langsung ketemu love interest-nya gitu kan. Terus tapi aku harus mengubah ekspektasi ketika itu cerita terasa lambat sekali. Dan ya itu sebenarnya hampir seperti Rijo ya, aku juga hampir ngedrop setelah episode 6. Di tengah-tengah tuh. Tapi maksudku gini, waktu itu tuh atau nggak mikir gini, kenapa sih ini katanya ini aku tahu ini bakal bagus gitu, tapi kenapa sih lambat banget gitu kan. Akhirnya aku nunggu itu setelah sampai episode 10 kayaknya tayang, aku binge watching gitu dengan speed dicepetin pastinya gitu.
Dan ya udah, aku udah bisa lihat bahwa ini memang bagus gitu. Jadi waktu aku udah selesai dan Rijo belum, sebenarnya aku udah bilang, Rijo ini ceritanya bagus gitu. Oh, oke. Dipaksa terus untuk selesaiin ya. Tapi nggak mau percaya kalau nggak nonton sendiri. Iya, tapi kan dia nggak mau di spoiler kan. Jadi aku bilang, oke, aku tunggu ya. Kayak selesai tadi malam jam 2. Jadi kayak ini kita nonton drama yang sama nggak sih? Iya, Kalista kan nyepet-nyepetin tuh di tengah, sedangkan aku tuh katam nontonnya bener-bener fokus, nggak ada yang dicepetin. Jadi ada beberapa scene yang Kalista yang ada gitu, iya ada. Kayak yang paling berkesan buat aku ya Kak Poppy, mungkin ahead of our discussion. Jadi si Chanyong setelah tahu dia sakit, dia kan harus ngasih tahu orang tuanya. Nah posisiku sebagai orang tua dan sebagai anak tuh gak kebayang rasanya Kak, gimana ngasih tahu ke orang tua kalau kita akan meninggal duluan gitu loh. Kan ekspektasi orang kan umur anak akan lebih panjang dari orang tua ya. Dan si Chanyong tuh waktu ketemu orang tuanya pun gak bisa ngasih tahu kalau dia lagi sakit berat. Terus dia sama si Mijo tuh berhenti di tepi sebuah danau dan kenyataan bahwa dia sedang sakit berat dan akan meninggal dalam waktu yang tidak bisa diprediksi, walaupun kata dokter maksimal 6 bulan. Itu tuh bikin mereka nangis sesenggukan dan aku juga pokoknya mata seperti jengkol lah paginya. Sedih banget. Siap-siap tisu. Iya. Nonton ini. Betul. Itu siap udah tisu. mulai menguras emosi dan air mata di episode keberapa nih Kak? Boleh spoiler juga. Dari awal juga udah banyak sebenarnya ya, karena kan dari depan juga udah kayak ending episode 1 aja gitu kan udah kelihatan ada funeral gitu ya, udah kayak hah ini apa gitu, kita udah yang langsung tersadar bahwa aku sudah tersadar bahwa aku salah genre tapi aku terusin juga gitu. Demi siaran, oke. Oh enggak, kalau aku bukan demi siaran. Oh enggak, oke. Oke. Ya, jadi kadang-kadang walaupun bukan genreku masih ada sih yang kutolerir, karena kan aku sejujurnya nonton ini karena Son Ye Jin sih. Oke, jadi kebuka juga nih ya. Kami penggemar Chloe. Sampai halal. Oke. Udah sampai halal, udah. Dan akhirnya di dunia nyata juga jadi suka main golf kayaknya ya. Ya, Cha Mi-jo itu karakter yang memang untuk Son Ye Jin banget. Suka main golf, menikah di umur 40. Yes. Apalagi cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Kalau yang galau-galaunya mudah-mudahan enggak ya. Semoga enggak. Dan juga kali ini kita masih akan bahas terus keseruan dari drama 39 yang sudah tayang sahabat RPK. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk sahabat RPK yang gak kemana-mana gitu ya. Di weekend ini gak apa-apa, it's okay. Karena sahabat RPK boleh nonton drama 39 di aplikasi streaming di Netflix ini tayangnya. Dan jangan kemana-mana, kita harus dengarkan tanda waktu di studio berikut ini. Tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Dan kali ini kita lanjutin lagi ngobrolin tentang drama Korea 39 yang udah tayang sahabat RPK, dan ini boleh banget untuk sahabat RPK saksikan Sabtu dan Minggu karena ke-12 episodenya ini udah tayang semua. Dan di siang menuju sore hari ini akan banyak banget spoiler untuk sahabat RPK. Antara kisah dari Cha Mi-jo, Jung Chan-young dan juga Jang Jo-hee kita akan ceritakan sedikit spoiler. Jadi sahabat RPK masih bersama dengan Karisna dan Karijo dari sambungan Skype kali ini. Kita akan obrolin tentang ada beberapa bagian di sini yang emang cukup dalam banget, artinya juga dalam banget. Meskipun dibungkusnya gitu ya dalam kemasan apa bilangnya ya? Ke Karisna terlebih dahulu kalau gitu ya. Karisna, boleh diinfo ini dari ke-12 episode. Mungkin dari episode-episode awal yang bisa nahan Kak Risna untuk stay nonton drama ini, bagian yang mana tuh Kak? Aku jangan dimarahin ya. Enggak. Siapa yang mau marahin? Aku tuh stay karena aku penasaran. Apa sih alasannya Cha Mi-jo mencari tahu ibu kandungnya? Karena latar belakang yang diceritakan di depan, dia itu bahagia dengan keluarga angkatnya gitu loh. Itu kan di depan nggak diceritain gitu. Jadi itu aku sejujurnya nggak menemukan alasan kenapa sih si Cha Mi-jo ini pengen banget cari ibu kandungnya gitu. Buatku
ya memang sih banyak yang bilang kan tetap aja dia pengen mencari root, mencari akarnya, mengenal siapa asal usulnya yang gitu-gitu. Tapi kayak kalau dia nggak bahagia dengan keluarganya, oke lah dia bela-belain tuh cari keluarganya, cari ibunya gitu. Tapi ini kan dia bahagia gitu loh. Dan dia tuh miserable gara-gara alasan pengen tahu siapa ibunya gitu. Jadi aku merasa kayak kesel. Ini sedikit-sedikit kayak kalau kartun mah bilangnya Hachi ya, pergi mencari ibunya. Tapi kan kalau Hachi kan ceritanya sedih. Nah, dari yang tadi seperti Karisna sampein, ini dari keluarga yang sangat mendukung dia banget. Gak kelihatan kalau dia ternyata anak adopsi gitu ya, karena Justru iya. Dari kakaknya juga sayang banget sama dia, meskipun cara sayangnya tuh kayak yang bawel. Yang spoil terus adeknya, dan juga kedua orang tuanya tuh sweet banget di sini diceritainnya ya Kak ya. Iya, jadi aku tuh penasaran sih, tepatnya pengen tahu ini si penulis bakal nunjukin di episode berapa sih alasan sesungguhnya, atau jangan-jangan nggak diceritain apa di akhir gitu. Jadi ternyata itu bisa membuat aku stay buat mencari tahu nanti kalau udah beneran ketemu dia bakal gimana ya gitu. Apakah dia bakal meninggalkan keluarga angkatnya atau gimana gitu loh. Dan penjelasannya itu tahan dulu. Aku nggak, juga aku pengen spoiler sekarang. Jangan dong Karisna. Nanti aja di ending ya, di ending siaran Johai Show kali ini. Aku juga penasaran banget tuh, aku baru nonton 2 episode. Nah kali ini boleh dilanjut nih Kak Rijo. Tadi sempat ngobrolin tentang momen-momen di drama 39 yang menurut Kak Rijo itu tuh bikin daya tariknya. Silakan. Aku mau langsung counter Karisna. Oh, kenapa? Perlu kita cari akar. Perlu, Kak. Jadi karena aku punya pengalaman, punya sepupu yang anak adopsi 2 orang. Yang satu orang tuanya masih ada dan dia dikasih karena untuk memberi kesempatan kehidupan yang lebih baik. Itu kayak adiknya si karakter Sonwoo. Dia bisa punya pendidikan, dia tidak terbelit kemiskinan gitu-gitu. Yang satu lagi karena memang ditinggalkan oleh ibunya yang waktu itu nggak siap punya anak. Di usia remaja menjelang pemuda tuh ada pilihan gitu, mau tahu nggak asal kamu atau enggak, karena keluarga mereka berdua bahagia dua-duanya. Dan anak-anaknya yang satu mau, yang satu enggak, karena yang satu merasa sudah diabaikan, sudah ditinggalkan. Jadi buat apa perlu tahu orang-orang yang sudah membuang saya gitu ya, tanda petik. Tapi yang satu lagi pengen tahu, karena gimana pun juga ya, kita pengen tahu kenapa kita misalnya nih, saya anak angkat gitu, kenapa warna mata saya beda sama warna mata ibu saya sekarang. Saya pengen tahu gitu, saya tuh berasal dari mana. Jadi waktu Karisna bilang itu jadi alasan, bisa jadi alasan untuk meninggalkan drama ini karena kegalauan Mijo yang kayak cari-cari masalah ya dengan keluarga bahagia, tapi dia pengen cari-cari ibu angkatnya ternyata banyak masalah. Aku malah ngerasa itu jadi faktor yang bikin aku stay, karena pengen banget lihat perjuangan dia dan gimana dia punya closure gitu, punya suatu penutup untuk keingintahuan dia. Itu yang bikin aku stay juga sebenarnya, tapi dengan alasan yang berbeda. Iya, dan kakak udah ngomel galaunya di depan, jadi kita sampai mikir, kita ini lagi ngomongin drama yang sama gak sih? Sama Kak, sama. Begitu. Oke, emang di sini sebenarnya momennya yang seru banget dan bisa dibilang belum pernah ada cerita yang serupa gitu ya, dengan plot cerita yang sama sejauh ini masih belum ada ya. Kalau yang soal persahabatan 3 terus yang satunya meninggal baru ini ya, dan sampai setua itu ya 39 kan udah umur yang kebanyakan orang udah menikah, udah mapan, yang namanya lingkaran pertemanan makin kecil. Apalagi teman SMA udah kemana kali ya, tapi ini masih sama-sama dan keluarga juga saling mengenal dengan dekat. Yang Johai Chinggu bisa nonton di episode berapa Kak Riz yang brunch itu? Episode 11 ya? Ya, 2 episode terakhir lah pokoknya. 2 episode yang terakhir. Itu nggak di skip sama sekali. Itu jangan di skip sama sekali. 2 episode terakhir. Karena kita juga jadi belajar soal keberartian hidup sih, Kak Popi. Dan waktu kita misalnya menutup usia, kita pengen ngelihat orang-orang yang mana, orang-orang yang kita inget, yang kita kenang tuh. Waduh, ngena banget. Siap-siap tisu 1 kotak deh. Bener. Oke, dan dari situ juga ini sebenarnya kelihatan banget menceritakan 3 karakter utama ini, 3 perempuan ini emang perempuan yang tangguh gitu ya Kak, di luar
di luar konsentrasi cewek-cewek yang mungkin menye-menye gitu di dalam drama, tapi kali ini karena memang udah faktor umur dan juga diperlihatkan ketangguhan mereka dari awal scene, itu jadi salah satu drama yang sekeren itu dan boleh sahabat RPK saksikan di 12 episodenya di weekend sahabat RPK. Dan untuk informasi tentang artikel mengenai drama ini juga udah ada pastinya Kak di drakorclass.com. Ada. Udah ada. Silakan. Tapi itu artikel yang ada cuma sampai episode 6. Jadi Oke. jadi Belum itu adalah menyeluruh saat-saat dimana kami hampir ngedrop. nanti pasti ada artikel berikutnya yang endingnya. Tapi mungkin aku mau nambahin dikit Kak Pop. Boleh, silakan. Kalau cerita menye-menyenya ya, mereka memang tangguh ya, apalagi si Johi itu ya, ibunya itu sendiri kan cancer survivor gitu ceritanya. Dan itu ada penggambaran gimana mereka bertiga itu gantian nungguin ibunya Johi di rumah sakit gitu loh. Itu tuh juga nunjukin mereka semakin bersahabat kayaknya di saat senang dan di saat susah gitu loh kira-kira. Nah itu tuh berarti kan Johi juga orang yang tough gitu ya, Mijo juga, si Chanyung juga gitu, tapi mereka juga tetap wanita sih, mereka juga ada bagian menye-menyenya gitu loh, mereka bener. ada ya wanita lah gitu dengan segala emosinya gitu loh. Dan menurutku ya salah satu yang bikin aku juga stay ya, karena mereka bikin aku emosi nontonnya gitu. It moves me gitu loh, jadi kayak keberhasilan sebuah drama itu kan bagus kalau bikin kita juga ngerasa kenapa sih begini gitu loh, kayak kita ikutan nggak datar gitu loh, kalau datar aja nggak seru ya. Iya. Oke, di tengah drama yang juga sebenarnya banyak yang tayang nih secara bersamaan dengan drama ini punya daya tariknya sendiri sahabat RPK. Kita udah sedikit, bukan sedikit lagi ya, udah banyak banget spoilernya. Dan kali ini kalau nggak bikin kita tersentuh itu perlu dipertanyakan gitu kira-kira. Dari batu pasti. Iya. Curiga yang bagus banget penulisnya Kak. Jadi karakter kuatnya sama menye-menye itu dari dialog. Tektokannya tuh lancar banget. Itu kayak aku percaya deh kalau mereka bertiga benar-benar bersahabat. Bagus, lancar, nggak ada jaim-jaimnya sampai. Actingnya juga meyakinkan banget lah ya. Iya, kayaknya memang aktris yang dipilih juga pas gitu loh. Dan buat umurnya gitu. Ini padahal baru momen pertama kali mereka ketemu di satu project yang sama gitu ya Kak. Ketiganya. Iya. Betul. Baru pertama kali. Dan Mido ke drama kedua setelah Hospital Playlist. Jadi dia berusaha banget tuh keluar dari karakter Cha Song Hwa ya. Iya benar. Oke, kita masih akan terus berbincang dan kita nanti akan sedikit bahas gimana endingnya. Padahal endingnya udah ada di episode pertama ya, di depan. Atau nanti kita juga akan bahas yang tadi sempat Kak Risna obrolin mengenai orang tua kandung dari Cha Mijo. Kita akan bahas nanti sedikit aja spoiler. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan kali ini kita udah masuk ke bagian akhir Johai Show yang pertama untuk 23 April 2022. Masih bersama dengan Kak Rijo Tobing dan juga Kak Risna. Kita lanjutin nih kali ini. Gimana sedikit cerita ya, sedikit pencerahan dari momen yang Kak Risna tunggu-tunggu. Gimana tuh Kak? Ya, akhirnya si Mijum beranikan diri. Nggak langsung ke situ ya. Akhirnya dia dapat clue lah dari ibunya si Johi tentang ibu kandungnya si Mijo. Jadi memang benar waktu Mijo datang ke restorannya ibunya Johi itu kan tadinya dia pikir ibunya Johi itu ibunya dia gitu kan. Terus kan dia bilang bukan gitu ya. Tapi memang alamat yang dipakai itu memang alamat ibunya Johi. Tapi ibunya Johi itu nggak langsung kasih tahu gitu bahwa dia sebenarnya kenal dengan ibu kandungnya Mijo gitu loh. Nah, ibunya Johi ini akhirnya ngasih tahu sama Mijo keberadaan ibunya ada di mana gitu, dan si Mijo juga memberanikan diri untuk bertemu dengan ibunya. Di situ aku spoilernya nih, spoiler abis apa spoiler tipis nih? Tipis aja, tipis. Ada di penjara ibunya. Kak Rijo, oh my god. Oke. Tapi
Tapi Itu bikin gak sebenarnya sabar soalnya. iya. Karena di situ semakin emosi sih nontonnya. Aku kayak tuh kan ibunya Mijo ternyata bukan orang baik gitu loh. Ibunya Mijo tuh memang orang jahat. Terus kayak what do you expect Mijo gitu kan? Lo cari-cari ibu kandung lo ternyata bukan orang baik gitu. Terus lo mau Jadi kecewa. apa gitu ya kan? Tapi di situ aku akhirnya suka sih dengan cara si penulisnya menggambarkan gimana Mijo bereaksi terhadap kenyataan bahwa ibunya memang bukan orang baik gitu loh. Dia nggak yang tetap menye-menye gitu, dia akhirnya tegas gitu karena ibunya memang jahat ke Mijonya juga gitu. Tapi gini, walaupun aku spoiler ya, aku mau bilang kalau drama yang bagus itu kan biarpun di spoiler ya, itu kita tetap penasaran pengen melihat detailnya kan. Jadi walaupun aku terasa kayak detail, ini tuh sebenarnya masih banyak detail lain yang aku nggak ceritakan. Intinya tapi reaksi Mijo itu akan sesuai dengan harapan kita gitu. Dia akhirnya menemukan bahwa keluarganya itu ya keluarga angkatnya gitu loh, bahwa ibunya tuh memang nggak menginginkannya gitu. Tapi dia mendapat jawaban lah dari pertanyaannya siapakah ibu kandungnya yang gitu-gitu loh. Closure dia dapat closure itu. Aku ini dari mana gitu ya, dan alasan kenapa dibuang tuh semuanya kejawab. Jadi ya melegakan. Iya, melegakan buat penonton juga tadinya yang kesel juga jadi akhirnya oke, gitu. Drama yang di akhir gak bikin penasaran itu ini ya. Enggak, semuanya walaupun kesannya di awal udah ini kesannya kan filmnya sudah diceritakan semuanya di awal gitu, kayak 4 menit pertama tuh kayak udah menceritakan semuanya gitu ya. Tapi detailnya itu akan membuat kita lebih melihat bahwa ini tuh dramanya cukup thorough gitu, dia cukup detail, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa gitu. Dan itu aku jadi ngeliatnya oke, aku suka dengan endingnya seperti itu gitu. Jadi aku akhirnya juga nerima kenapa dia cari-cari masalah dan sebagainya gitu. Aku udah nggak menganggap itu a big deal lagi gitu loh. Oke. Cuma ya istilah Karisna, cari-cari masalah. Cari-cari masalah. Ada ya. Tapi itu sih bagus sih caranya membuat aku stay menonton. Dan tentunya sahabat RPK ini jadi salah satu drama yang kami rekomendasikan untuk sahabat RPK dimanapun berada. Joy Cinggu yang kira-kira lagi bingung nih mau nonton drama apa ya, banyak banget nih emang drama-drama yang seru. Menuju pertengahan tahun makin banyak yang juga boleh sahabat RPK nantikan. Nah kalau di drama 39 ini siapa dan kenapa kita harus nonton sampai akhir? Boleh dari Karijo mungkin, silakan. Karena tahu kalau hidup ini singkat. Itu kesadaran yang kita tuh tahu ya ada kematian, tapi kan kita kadang mengulur-ulur hari gitu. Nah waktu si Chanyong mulai parah, diceritakan tuh gimana bergantian hari-hari di mana mereka bahagia, semuanya baik-baik aja, waktu berpihak pada mereka, terus tiba-tiba koma, tiba-tiba harus masuk UGD, dan di situ kelihatan gitu desperasinya orang-orang yang sangat sayang sama Chanyong dan berusaha mempertahankan dia hidup. Tapi Chanyong juga punya kesadaran kalaupun dia memperpanjang hidup dengan perawatan, dia cuma akan ada di rumah sakit, dia nggak bisa hidup dengan normal seperti kita gitu kan. Jadi apa gunanya tetap stay di rumah sakit, dijagain orang, ngerepotin orang, dia pengen menikmati waktu-waktu terakhirnya. Yang aku paling suka dari perkembangan karakternya tuh karakter kekasihnya Chanyong. Walaupun sebenarnya awalnya nggak enak ya, dia tuh suami orang, jadi Chanyong ini selingkuhan. Terus akhirnya bukan selingkuhan. Iya, gitulah, mendua intinya. Kalau udah nikah siapa yang rela suaminya deket sama cewek lain? Kurang lebih ya. Cinta pertama yang nggak di move onin sama sekali gitu loh. Iya, terus akhirnya cowoknya cerai dari suaminya dan tinggal merawat sama suaminya. Sorry. Nanti mikirnya macam-macam nih. Ya sorry. Sama istrinya, dan akhirnya tinggal merawat Chanyong sampai sisa hidupnya. Itu kata aku akting dan ekspresi yang paling memukau dari orang yang sangat takut kehilangan, mempersiapkan diri buat kehilangan. Cakepnya keluar di situ. Dan momen-momen terakhir waktu si Chanyong kan suka ngirim teks pagi-pagi atau larut malam, keinget apa, nanti tolong kamu gini gitu ya sama orang tua aku perhatikan. Kalau misalnya mereka meninggal, bikin memorial service buat mereka. Itu si Mijo akan menerima dengan senang hati SMS WA itu, sampai suatu ketika yang telepon adalah pacarnya Chanyong. Berarti kan Chanyongnya udah nggak bisa lagi pegang HP kan.
Wah itu Wah, oke. pecah tangis beneran. Wah, Dan momen dia mempersiapkan kematiannya sendiri, milih tempat di pekuburan sendiri, Kak Popi. Itu kalau kita nggak jadi inget nafas kita ini terbatas, itu kayaknya aku nggak tahu lagi Keterlaluan. pelajaran apa yang bisa diambil. Luar biasa Iya. dramanya. dalam banget emang drama ini, oke. Nanti malam aku akan langsung tonton semuanya. Terima kasih Siapin banyak. tisu Kak Popi. Siap, aku udah Iya, siapin tisu dari kemarin. Karena baru nonton 2 episode aja udah ada tuh bagian-bagian yang bikin aku sesenggukan ya. Meskipun beberapa detik aja. Dan kali ini terima kasih banyak untuk Kak Rijo dan juga Kak Risna yang sudah ikut meramaikan Joy Show di siang menuju sore hari ini. Dan juga ada beberapa komentar di live streaming YouTube RPKFM. Ada dari Kak Feni Cita, katanya bagus banget dramanya. Dari sini Mido di salah satu artikel juga bilang saat menghadiri pernikahan Son Ye Jin, Mido dan Ji Hyun sempat nangis waktu di bride's room-nya karena terharu sampai Ye Jin nanya kenapa mereka nangis. Udah seakrab itu ya ternyata. Oke. Dan juga ada masuk ke bride's room ya. bener Sampai sampai masuk ke masuk. bride's room-nya. Udah jadi beneran sahabat. Bener. Seneng banget. Dari Kak Dwi Tobing katanya Anyong telat gabung udah bagian akhir aja. Gak apa-apa itu oke. Ada Kak Nadia Amalia, yuk pada ikutan GA-nya udah selesai. Ya, hidup itu singkat kalau kata Kak Nadia, benar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Rijo, Kak Risna, teman-teman di Drakor Class. Ditunggu artikel dari drama 39-nya dan sahabat RPK mau Endingnya. iya bener, yang mau baca review dari teman-teman Drakor Class boleh banget langsung ke drakorclass.com. Udah banyak banget, bukan cuma 39, ada banyak drama lainnya yang juga di-review sahabat RPK, jadi langsung aja ke sana. Dan di siang menuju sore hari ini kita tutup Joy Show bagian yang pertama, kita akan lanjutkan Joy Show bagian yang kedua, ngobrolin tentang idol-idol yang kali ini sedang mempersiapkan comeback dan juga sedang menjalani comebacknya. Kita ketemu lagi Karisna dan Karijo. Oke. Sehat-sehat terus. Annyeonghaseyo. Saya selalu Annyeonghaseyo. 2 minggu lagi. Bye. Makasih RPKFM.